Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Piastri sempat dikacangin tim McLaren meskipun pada akhirnya ikut selebrasi di garasi. Pasalnya McLaren pada akhirnya juara konstruktor. Pasalnya ya. Sekarang pilih pembalap mana ini? Susah banget mau ke sana ya. Oke, 18 guys hari ini. semoga hari ini tidak terlalu lama ya, tidak terlalu panjang karena ini sebenarnya seru sih pembahasan harusnya, tapi kita udah pembahasan ini kayak berulang-ulang terkesan karena tiap race ujung-ujungnya begitu mulu gitu ya. Jadi Seru banget sih. kita usahakan sesingkat mungkin guys ya. Oke, Singapore Grand Prix. Sebelumnya of course jangan lupa untuk like, comment, subscribe, bantu F1 Speak ke 200.000 subscriber. Dan kita udah sampai di race ke 18 ya? 18. 18 ya. 18 berarti. Jadi ini harusnya episode 18 harusnya. So udah gak terasa tinggal 6 race lagi ya. 6 race lagi. Ya ada putar lagi ya. 6 race. Ya, Gue habis streaming. 6 race lagi guys ya. Jadi 6 race tapi udah ada yang World Champion konstruktor. GG banget untuk McLaren. Sekali lagi congratulations. Dan ya mungkin langsung aja tanpa basa-basi kita langsung skor dulu untuk Singapore Grand Prix. Kemarin dari gue ya. Menurut gue agak 50-50 ya. Antara boring sama enggak gitu. Karena gak tahu ya. Karena mungkin karena gue bias suka sama Singapura. Karena kan emang Singapura emang suka lah gue kan sirkuitnya gitu kan. Karena kita juga udah pernah kesana gitu kan. Jadi mungkin apakah ada biasnya gitu ya. Karena apakah memang kemarin tuh sebenarnya boring cuma karena gue bias kayak gitu kali ya. Jadi mungkin gue akan kasih nilai 7 dulu deh untuk Singapura kemarin ya. Personal kali ya. Personal lah 7 mungkin ya. Karena secara ya dramanya cuma di lap 1 ya. Terus udah gitu kan. Ya adalah Piastri nyangkut. Ya pokoknya gak terlalu yang signifikan lah ya dramanya ya. Gak terlalu yang kayak gimana-gimana. Terus gak ada hujan, gak ada safety car, gak ada red flag, gak ada VSC. Jadi ya 7 kayaknya pas lah. Oke, Nopal. Kemarin nggak sempet tanya ke penonton ya. Jadi ini bener-bener kaget. 5,5 sih kalau nilainya. Kemarin balapan kosong. Plus juga ini karena ya oke lah. Kemarin kan Antonelli, Leclerc, Lewis sama Alonso jalan-jalan. Nah ini yang bikin nilainya turun karena nggak disorot. Asli kemarin broadcast director ya Allah. Bad mood banget sumpah. 3 kali aku nge-mention tadi aku sempet review live stream gitu kan. Waktu Sainz tiba-tiba di P10 dia kan kayaknya kalau nggak salah pit stop paling terakhir gitu kan. Terus waktu Antonelli sama Leclerc tiba-tiba udah tuker tuh kayak lah udah nuker. Habis itu ada replaynya. Iya, kayak tadi udah beberapa lap selanjutnya gitu kan. Terus yang terakhir tuh last lap itu sama Alonso kayak 0,12 detik, 13 detik, 5 detik. Itu gak disorot sumpah. Parah banget, Cok. Iya. Padahal udah finish loh si Russell sama lain-lain kan udah finish tuh. Kenapa gak ganti gitu loh. Itu kan 30 detik gitu. Setengah lap sendiri gitu. Harusnya bisa banget disorot tapi nggak disorot. Dan secara overall ya kemarin balapannya itu cuma kayak nunggu sesuatu yang nggak ada gitu loh. Kan betul. Rasanya di hati itu kayak menunggu sesuatu yang tidak pasti itu sangat nggak enak gitu kan ya. Jadi itu benar yang kemarin itu dimasukin ya pengalaman pribadi ya. Apa gitu Pak ya. Ada cukup hikmat. 5 berarti ya, 5,5 ya. Dims. Kayaknya gara-gara efek gue personal juga kayak Mike ya. Karena tracknya ya gue masih ngasih 6,5 lah. It's a normal F1 race. Dan kita gak expect apa-apa. Paling yellow flag cuma sekali doang. Gak sekali sih, beberapa kali. Dan yang paling parah banget mendekati itu paling Hülkenberg doang pas dia rear locking ya. Iya, gue berharap apa di safety car atau apa gitu loh. Iya gak ada. Tapi sama kayak Nopal sama Mike,
kali ini TV directornya lemot banget untuk nangkap momen itu. Kemarin harusnya banyak yang bisa interesting. Kalau di depan gak seru itu loh, belakang lebih seru. Masa iya lu mau liatin depan mulu, jadi ya kemarin lebih ke TV director aja. Balapan normal soalnya, ya paling drama McLaren doang ya, biasa lah, udah biasa kita nggak itu 6,5. Oh ya, disclaimer, aku nilainya rendah. Aku tuh suka Singapura, cuma bener-bener kemarin waktu nonton tuh sampai gini. Aku lapar nih sambil makan jajan gitu, sambil minum, sampai ngantuk banget. Disclaimer, aku suka Singapura, tracknya seru, asik buat balapan, cuma kemarin nggak bisa. Understandable kok, Val. Aman. Regi. Nonton Oke, gue nonton di jalan. Jadi di perjalanan gue. Jadi ekspektasinya adalah gue bakal telat dong. Tapi ternyata nggak telat ya, karena gue cabut dulu gitu kan. Ternyata tidak terjadi drama-drama yang wow gitu kan. Jadi gue menyoroti itu gitu ya. Pada akhirnya sih gue nonton lagi sih, karena sepotong kan, sepotong lagi gue nonton beres kerja gitu guys. Jadi gue sih kepikiran gue kan nggak bisa nilai 6,3 ya, paling 6,5 ya, karena kepikiran Russell udah finish sendirian gitu kan, kayak gak ada apa-apa lagi gitu ya, untuk posisi depan kayak udah safe. Verstappen mau ekspektasi satu juga ya sulit gitu. Cuman bagusnya adalah dia bisa konsisten 1-2 di beberapa race terakhir, itu gokil. Ya gue cuman menyoroti lap awalnya aja gitu ya, karena sempat shock juga lihat kontaknya dua McLaren guys. Tapi endingnya juga gue suka banget ya, karena pada akhirnya Alonso bisa P8 naik lagi P7, itu gokil parah sih. Copot itu radio gue, copot. Itu sesuai prediksi gue, top 10 Alonso ya. Oke. Emang solid banget kok, dia dari Jumat enak banget Aston kelihatannya. Ya Allah. FP1 doang ya. Russell tim Aston ya itu. Nih topinya ada di belakang gue nih itu. Oke, jadi gimana Russell overall? Russell ya udahlah ya, maksudnya kita apresiasi karena emang bagus banget, stabil. Dia pun waktu diwawancara juga bilang kok bisa kenceng, kita juga nggak tahu, kata dia. Lah, bingung kita gimana anjir. Russell bilang dari semua sirkuit yang kita kira kita bakal kenceng, ini sirkuit paling bawah, kata Russell. Jadi prediksi. Dia bilang kita juga nggak tahu gitu. Jadi makanya katanya kita bakal analisa bla bla bla, standar lah jawaban standar pembalap F1. Gue nggak tahu dia bilang gitu karena itu PR, karena dia nggak mau, maksudnya siapa tahu mereka udah nemu formulanya tapi sok-sokan nggak mau tahu, ya bisa jadi ketahuan. Jadi gue nggak tahu, kita lihat aja nanti besok di next race-nya kayak gimana ya. Yang jelas Russell menurut gue solid, karena dari awal tahun sampai sekarang kan dia tiba-tiba pokoknya P3 lah, tiba-tiba P2 lah, tiba-tiba P3 lah gitu. Jadi konsisten. Sangat konsisten sekali menurut gue. Ya. Aduh, masa gak dapat kontrak. Compare sama Leclerc gitu ya. Kita bandingin sama Leclerc deh. Compare sama Leclerc tahun ini ya harus diakui, walaupun gue susah mengakuinya, tapi emang Russell berat hati. Lebih konsisten gitu ya. Lebih konsisten ya. Jadi ya gue gak tahu faktornya apa, tapi kayaknya menurut gue bukan mobilnya juga, karena menurut gue Leclerc juga kadang-kadang kayak on off gitu ya. Entah apa yang terjadi, apakah dia udah gak semangat lagi di Ferrari apa gimana, kita gak tahu juga. Yang jelas Russell sangat konsisten sekali ya. So congratulations, finally kemenangan kedua ya tahun ini Russell ya. Dua musim ini. Yang pertama di mana ya, kok lupa gue ya. Karena Kanada, dia tuh selalu menang tuh di sirkuit-sirkuit itu yang anomali banget, kayak Kanada lah yang hard braking point-nya biasanya di struggle, terus di Singapura yang biasanya mereka tuh kepanasan, overheat kan, menang kemarin anjir. Iya menang loh, aneh banget anjir. Gila ya. Jadi ya Max Verstappen selalu gue heads up sama dia. Ya. Tapi tetap gue heads up sama dia. Di itu kedua pun kayak wah, gue tepuk tangan anjir, keren banget. Tapi apa sih, tapi nggak habis-habis ya sebenarnya dia. Tapi Russell sih harus thanks to Verstappen ya, karena Verstappen mencoba untuk Verstappen tuh bikin strategi yang menurut gue bagus banget ya, karena di awal dia pasang ban soft, tujuannya tuh cuma pengen start bagus, terus nyalip Russell di tikungan 1, 2, 3. Udah, tujuan ban softnya itu tok, gak ada biar kenceng di next lap, enggak, itu tok tujuannya, tapi gagal. Tapi gagal. Dia bilangnya gitu di wawancara. Jadi ya udah kita coba something tapi ternyata nggak works. Makanya thanks to Verstappen, Russell bisa kabur.
yang belakang tahan sama ban softnya karena ban soft tuh nggak works di Singapura teman-teman. Karena dia akhirnya cuma buat nyalip di awal doang gitu loh, tapi gagal ya sayangnya. Jadi salut Verstappen masih bisa finish P2 walaupun crash hampir terjadi ya, turn 3 ya. Deg-degan banget ya tuh. Itu Norris ada banyak itu. Udah nyium pantatnya Verstappen kan itu. Yang bikin Norris ke Piastri itu gara-gara Norris nyundul Verstappen dulu. Iya, terus abis nyundul kehilangan kontrol terus dar. Oke, kita langsung bahas McLaren karena ini juga ada di lap 1 teman-teman ya. Langsung McLaren aja biar nggak terlalu lama videonya guys. Kira-kira gimana? Maksudnya gini, ada dua sisi of course ya. Ini kalau ada Ilham pasti kita berantem lagi nih. Lama Gelut itu. Enggak kan sisinya Lando dia bilang ya standar lah. Ada gap, gue masuk normal. Kalau sisinya Piastri kan Papaya Rules balapan safe mungkin tanpa ada kontak-kontakan katanya Piastri. Lalu kalau ada gap tapi ujung-ujungnya kontak itu bukan gap namanya. Menurut sisinya Piastri. Oke, menurut kalian apakah keagresifan Lando itu masih dalam taraf wajar atau berlebihan? Regi harus Anda dulu. Gue liatnya dari safe ya. Cuma mau gimana lagi ya, nothing change. Gak ada pilihan lain selain kesana. Itu gue kalau jadi Piastri juga meskipun sengaja atau gak sengaja juga kesel sih. Karena kan udah dijelasin kan Papaya Rules kayak gitu. Safe, gak safe, ya kayak gitu guys. Gue kesel kalau jadi Piastri guys. Wajar disconnected waktu Zak Brown. Sudahlah. Anjir tuh. Gue jadi Zak Brown ngeliat itu bete gak ya? Langsung gitu ya, langsung radionya kayak dibahas gak ya sama Zak Brown ya? Iya, kenapa lu matiin? Oh emang iya ya? Gak kerasa sorry, tadi langsung gue cabut aja gitu. Gue begitu sih, gue begitu sih. Iya gak sih? Oh tadi ngomong, sorry gue gerah tadi buru-buru mau keluar soalnya ya. Iya panas banget coy gitu gak sih? Yoi. Pinter ya ngelesnya coy. Itu mainnya anjing. Biasa kecil mainnya coy. Gimana? Gue masih 50-50 sih, cuman kalau dua side kemarin tuh lebih ke ambitious move sih. Kalau itu kata Nopal sih gue yakin itu ambitious move Pal. itu kan move lu banget Dims. Iya, tapi kemarin to think about the championship itu a bit risky. Agak ngeri ya, tapi well it's worth to try, tapi ya dengan Papaya Rules bla 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 adalah dasmu lah Papaya Rules anjing. Piastri itu masanya berkesempatan melakukan hal yang sama di Austria, di Hungari, but disuruh apa? Disuruh back off. Nggak boleh. No, Piastri no. Nanti nabrak Lando, no. Jangan, nanti nabrak Lando. Kemarin cedar begitu. Ya. Itu udah tahu gue maksudnya. Semua ini sebenarnya kayak yang kemarin sih, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang salah lagi apa? Papaya Rules yang salah. Sebenarnya limit Papaya Rules itu apa sih? Gitu loh. Nah ini. Oke, habis nanti gue bisa jawab. Nopal dulu. Yang salah sih masih di McLaren ya. McLaren masih salah. Mungkin kemarin itu kamera. Jelek banget mukanya. Secara lap 1 itu masih masuk akal. Tadi guys. Cuma bodohnya adalah ada gap. Ya kalau ada gap dan kamu mau masukin gap tersebut, mau taruh mobilnya di situ, ya at least kontrol mobilmu gitu loh. Yang kemarin kita lihat adalah Lando nggak bisa berhenti mobil secara tapi kan nggak sengaja tepat waktu. Ya tetap aja sengaja nggak sengaja mobilnya berhenti nggak tepat waktu berhenti enggak. Sama aja kalau lagi balapan ya, aduh kesundul sorry yang belakang ya, aduh sorry nggak sengaja ya, tapi namanya kesundul ya tetap kesundul kan. Landonya nggak bisa berhenti mobil tepat waktu. Jadi dia terlalu dive gitu ya, terlalu break lah. Iya, kayak ya tetap aja salah kalau lagi balapan. Miskalkulasi. Ya miskalkulasi tetap pasti ya disalahin. Ya udah kalau walaupun ada gap, at least ngerti sama skill Anda sendiri terus sadar diri ya. Wow. Kata Norris, gue sih pede, cuma kemarin ya jangan pakai mobil lain buat ngerem gitu. Apalagi mobil teammate-nya disenggol ke tembok.
Gak terima dong Piastri. Anjir. Oke. Kalau gua ya. Oke, sebelum udah Nopal apa ada lagi? Udah. Oke. Kalau sebelum gua kasih pendapat gua mau bertanya dulu. Kira-kira kalau misalnya itu let's say mobilnya bukan McLaren, maksudnya bukan sesama McLaren, dengan move yang sama yang dilakukan let's say Leclerc deh misalnya ya. Kita pakai contoh itu kemarin yang ada di posisi di Norris Leclerc nih gitu kan. Dan nyundul Max, nyundul Verstappen. Apakah secara rules itu akan disuruh tukar balik atau enggak nih? Gue tanya doang nih. Tetap enggak ya? Jadi tetap itu cuma move, berarti kayak pure racing incident gitu ya. Pure racing incident. Oke, karena kan sayapnya Norris juga sempat sampai sengklek juga kan. Iya, itu lap 1 kayak di Baku kemarin Russell sama Antonelli, inget gak? Russell kan hampir harus back off. Kalau nggak back off dia nabrak tembok, kayak ya bisa dibilang kejadiannya kayak kemarin gitu. Piastri harus back off biar nggak kena tembok. Oke. Sama-sama. Ya jadi intinya kalau dari gua sih ya itu, ini karena ini sesama papaya. Dan kalau misalnya itu tadi bukan yang seperti yang kasih gua contoh tadi, yang gua kasih contoh tadi ya, kalau misalnya ini Leclerc gitu let's say, mungkin gak ada masalah gitu. Kameranya dim rusak mulu tuh. Ya, kalau misalnya diserahin sama dia. Ya kan, kalau misalnya ini Leclerc atau siapapun lah, atau itu tadi itu kalau misalnya Russell itu langsung orang-orang tuh lihat Osama bin Russell tuh, lihat tuh move-nya tuh. Pasti langsung. First Taliban. Ini first Taliban. Iya. Ya, makanya tadi gue tanya ke yang lain, apakah kalau misalnya itu orang lain apakah ada penalti? Ternyata enggak. Berarti kan oke. Berarti itu termasuknya cuma dalam tanda kutip jerk move aja ya, yang maksudnya yang sedikit ngelebihin batas, tapi masih oke gitu ya. Itu kita sepakatin dulu tuh. Ya. Oke. Berarti yang bikin Piastri bete adalah karena dia mungkin udah dijanjikan janji-janji manis oleh Papaya Rules tersebut. Ya, gitu itu loh. Nah, guys, gue kemarin tuh lihat video dari Piastri. Piastri itu kayak diwawancarai Sky Sport atau siapa gitu. Ditanyain apa sih Papaya Rules gitu. Ini dari Piastri sendiri yang ngomong ya, gue cuma ngutip ya. Gak tahu dia ngomongnya ini cuma pencitraan atau bener ya. Dia bilang sebenarnya Papaya Rules itu simple, cuma orang-orang di luar sana atau fans-fans itu banyak yang mengartikannya terlalu salah, terlalu beda, terlalu luas gitu. Sebenarnya Papaya Rules itu hanya kita boleh battle secara safe. Udah, itu doang gitu loh. Jadi itu doang sebenarnya, boleh battle tapi nggak no risk gitu loh. Nah makanya kalau mengacu kepada omongan Piastri barusan, berarti ya kemarin tidak sesuai dengan perjanjian Papaya Rules tersebut. Karena kan ya jatuhnya ada gitu. Cuma kalau gue jadi McLaren mau gimana gitu? Apakah tiba-tiba Norris suruh switch? Ya nggak bisa juga nggak sih? Maksudnya gimana nih? Ya nggak mungkin. Iya kan? Nggak mungkin. Di situ harusnya di situ skillnya Norris yang dipakai gitu loh. Oh ini ada mobil di luar. Oh ini di luarnya ada tembok. Aku harus ngerem agak lebih early. Oke lah, ada space. Mobilnya juga ada di dalam gitu kan. Dari T1 itu kan dapat startnya bagus tuh Norris. T1 udah sebelahan. Ya keep it safe aja. Karena kalau dengan ada Papaya Rules gitu ya. Oke, ada timnya di luar, kalau dikelebarin nembok ya udah coba side by side gitu. Enggak dan yang terjadi kemarin adalah ya Norris kehilangan kontrol, nyundul depan, kehilangan kontrol lagi, nyundul temennya. Outcome-nya sih nggak bisa diubah ya kalau outcome-nya kayak hasilnya kalau udah jadi begini ya. Sebenarnya kayaknya sih menurut gue yang bikin Piastri beta itu kayak loh kok dia boleh sih begitu, udah itu doang sih kayaknya kalau gue ya. Make sense. Itu doang. Itu doang sebenarnya. Nah kemarin gue nggak boleh nih begitu. Iya, buat kita nggak bisa lakuin apa-apa. Emang gitu hasilnya udah mau switch nggak bisa, mau ngapain nggak bisa. Emang kayak kasus gitu. Kalau kan sama Monza bang nggak beda sama Monza beda. Mungkin Piastri itu maunya apa ya? Ya nanti kita hukum cambuk dah Norris gitu kan ya. Iya aja. Gas. Gak ada apa namanya konsekuensi in race-nya gitu loh. Gak ada konsekuensi in race. Apes pula dia kena nyangkut pit stop ya kan gantian. Iya ban belakangnya.
Udah kayak gitu pit stopnya lambat ya udah tambah bad mood, Pak. Iya makin udah. Ya apa ya? Menurut gue ya kelar deh. Maksudnya gini nih. Sekarang kan udah WCC nih. Udah apa Payurusnya cabut. Lepas Jadi sudah lu- berdua. Ah, ini Lu battle seagresif mungkin, crash dah kan udah WCC anyway, ya kan? Iya. Either lu crash, lu kecolong sama Verstappen yang WDC misalnya, ya berarti kan salah mereka sendiri, battle-nya terlalu lebay. Yo. Gitu kan? Nah kita lihat apakah mau nih McLaren akan seperti itu. Zak Wah, Brown ini rela menarik nggak sih. Lando Norris dibully-bully sama Piastri? Cok, kemarin di mana ya? Di ini live streaming gua, Cok. Kan kayak gua post di Instagram story dah yang Ya. apa Lando Norris tuh ani-aninya Zak Brown bagus atau Iya anjir. lucu banget anjing orang-orang kalau komen Cok, lucu banget. Goblok anjing. Astagfirullah. Kurung buka. Gua ngeliat ada Iya. konten yang Zak Brown bikin acara golfnya sama Lando anjing lah, Piastri yang mana Cok, lucu Nah, banget. udah ini aneh-aneh aja. Gampang-gampang aja ya McLaren itu merasa Lando Norris itu anak emasnya yang udah dari 2019 gitu kan. Ternyata pembalap imporannya yang dianggap yang di-develop sama Alpine, yang didatengin cuma buat jadi sidekick-nya Lando Norris, ternyata malah jago. titik-titik. Iya. Iya Malah nih gak bener ngurus aneh-anehnya nih, tolong. bisa dibilang nggak jauh beda sama Tapi make sense Norris. sih. Gue make sense perasaannya Zak Brown. Mungkin Zak Brown tuh merasa kayak udah kayak orang tuanya, ayah angkatnya Lando kali ya. Jadi makanya dia ketika Piastri itu, maksudnya ada anak tiri nih, ya kan? Anak tiri tiba-tiba jago Iya. gitu, Iya. ya kan? Jadi wah, Nggak terima ya. anak kandung gua nih yang udah gua asuh, masa kagak bisa menang, malah dia dulu yang mau menang nih. Nah, kayak menurut gua ya mungkin Iya. gitu simpelnya. Iya, Ya kita kurang semua ajar juga ya. Iya. harusnya merasa lah kayak Zak Brown tuh perlakuannya kayak gitu teman-teman. Dia tetap sayang sama anak tirinya, tapi tetap dalam lubuk hati dalamnya tuh kepinginnya anak utamanya dulu gitu loh, yang kayak gue nih. Nanti misalnya Hamilton Jordan duluan sih gue bete, gue pengennya Leclerc duluan Cok gitu. Anjing. Please Piastri tahun ini Jordan agar Iya. menyelamatkan dunia dari kebisingan. Yes, gue kepingin Piastri sih. Gue kayak sekarang semua kayak zamannya Lewis Hamilton, semua kepingin Yes. Verstappen yang Jordan ya. Jadi Iya. Ya Verstappen atau Piastri nggak apa-apa deh. Iya benar Piastri. Agar Gua dunia Piastri sih. agar dunia ini tidak berisik. Iya. ya. Aduh. Semua discourse online tuh ya. Ya yang bela Norris pasti ada, cuma kayak majority tuh wah anjir lah. Ntar Oh, iya. ada yang komen, Bang, kenapa sih lu kok harus siap-siap mental? kenapa Ya, sih kok lu benci Anjir. sama Lando Norris gitu? Enggak, kita nggak benci guys, Bukan kita benci sama gitu. McLaren-nya. Kita benci sama McLaren-nya. Bukan gitu. Itu Ya, harus kalau lu- disclaimer, kita nggak benci. Kalau lu bencinya McLaren-nya ya dukung dong Lando Norris juga, kenapa Piastri? Nah, Nih, ini kalian Kok lihat bisa? kemarin statementnya Lando. Kemarin kalian lihat statementnya Lando nggak? Kayak udah setiap dia PR itu PR-nya malah bikin image dia di internet tuh semakin nggak bisa dibela gitu loh. Kayak Aduh. what the hell man? Iya lagi. Komentarnya Susah. kayak Iya lagi. Dibelanya Udah, gimana gitu. kalau udah tahu lagi banyak yang nge-hate ya at least jadiin itu kayak api di dalam, terus ya di image-nya di kalemin gitu kan. Ini ya, apa? Ini malah menambah kayu bakar. Sosmed Kalian cleansing lihat ya. deh. Menjauh dari sosmed dulu Postingan. dah. Iya, kalau nggak usah sosmedan sekalian gitu kan. Kayak kalau kalian lihat kemarin di postingnya F1 Speed kan sering ngeposting dari apa namanya press conference pembalap tuh. Itu kan kalian baca komennya deh yang Lando Norris kayak damn bro. It's not easy to defend you. It's more ya semakin hari semakin susah ngedefendnya. Ya nggak kaget lah kalau banyak yang hate. Dan orang luar lebih to the point, lebih suka sama pembalap yang ruthless, yang diem ruthless, gak banyak cas isu di media. Oscar Piastri lah. Ojol. Nggak Iya. PR-nya bagus banget kemarin. usah. Oscar Iya, Piastri villain era guys ya.
Tuh belajar dari mana tuh? Dari Weber tuh pasti tuh. Yo, Norris ini harus punya gitu. Ya sebenarnya Norris ya itu dia sih. Kayaknya memang terlepas dari orang pribadinya kayak gimana kita nggak tahu karena kan kita nggak kenal Lando ya teman-teman. Siapa tahu emang orangnya tuh baik banget, suka menolong, suka menabung, kita nggak tahu ya. Cuma ya kan siapa tahu orang kita nggak kenal. Iya bener. Iya benar. Siapa tahu ibu-ibu RT ibu-ibu tetangga di rumahnya suka sama Lando, ya kan suka dikasih bingkisan kan kita nggak tahu emang orangnya baik. Tapi at least yang persona yang selama ini keluar di media itu membuat Lando tuh susah untuk disukai guys sekarang gitu ya. Itu dia. Karena ya mungkin karena dia banyak salah ngomong, karena dia banyak babi-bu gitu. Sementara Piastri kan orangnya lebih kalem, lebih diem gitu. Siapa tahu di real life Piastri lebih jahat ya, kita nggak tahu juga. Cuma ya apa yang kita lihat di sosmed, Piastri lebih kalem aja, lebih cool gitu loh. Jadi kesannya udahlah nggak usah Lando ribet gitu, udah Piastri aja yang jurdun gitu, kesannya gitu guys. Ya PR-nya Piastri so far masih bagus banget, masih image-nya itu masih bagus. Terus ya itulah ya, sekarang kan kalian tahu lah ini dunianya dunia image online gitu kan. Harus branding. Lando nih dari awal musim tuh udah ini. Iya, padahal dulu Lando zamannya Carlando, inget gak? Itu Lando banyak yang suka loh guys. Zamannya Carlando ya. Emang banyak yang suka kan. Betul. Banyak haters ya, Cok, gila. Ya, terus waktu sama Ricciardo juga ingat gak waktu di Monza, Ricciardo P1, Lando P2. Itu kan 50-50 tuh, kayak ini harusnya Lando lebih kenceng nih, Ricciardo menang favor sama Zac Brown doang. Terus sisi lain ada yang ngebela Ricciardo juga. Jadi emang masih ada supportnya lah. Mulai musim ini akhir musim kemarin itu udah hilang support. Publik hilang. Kayak titiknya tuh gara-gara dia di Rusia ada yang dia ngeyel disuruh ganti ban. Yang 21 ya. Itu kelihatan. Ya soalnya yang diungkit dari medsos, komen, reply dan lain-lain ya itu kayak gitu. Rusia terus whining di press conference banyak banget yang image-nya ya kalau menurutku ya udah susah. Ya sebenarnya pasti bisa diselamatin, cuma kalau ngelihat keadaannya sekarang, apalagi kayak habis balapan kemarin, jalan yang sangat terjal buat dibenerin. Coba mungkin buat kalian supaya ini nggak terlalu panjang, yang fansnya Lando Norris, khusus fans Lando Norris, coba tulis di kolom komentar gimana pendapat tentang Lando sekarang, yang sekarang ya. Coba nggak kok bang, Lando gue juga tetap kayak dulu. Coba mungkin kalian punya argumen gitu boleh. Coba kalau kalian merasa iya nih gue akhir-akhir ini juga ngerasa bang Lando gini-gini. Nah, coba mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar supaya kita tahu. Karena jujur sebenarnya nggak bagus lah guys, nge-hate orang juga nggak bagus gitu kan. Ya. Cuma Landonya itu kayak mengundang aja gitu, ayo hate aku gitu. Asli. Mau dibela susah. Kayak udah lu, padahal kemarin kayak Piastri kan ditanyain, kira-kira salah siapa di apa? Mungkin orang yang wawancara juga pengen mancing Piastri kali ya. Mau mancing biar ngomong tuh. Tapi Piastrinya pinter gitu, kayak gue belum lihat replaynya, tapi yang jelas kalau dari POV gue ya, gue ngerasa Lando yang terlalu agresif. Tapi balik lagi, gue harus lihat replaynya dulu, nanti baru kita diskusi bareng-bareng. Bagus anjing jawabnya. The best anjir. Lando ditanyain, gimana tentang insiden itu? Ya kalau ada gap ya gue naik lah, masuk gitu. Chill bro, chill. Itu doang guys. Bedakan. Coba harusnya kalau Lando bisa kalem, kayak misalnya Lando bilang, gak usah jauh-jauh deh, bilangnya sama persis kayak Piastri. Ya mungkin tadi emang ada salah gue gak sengaja, mungkin nanti gue akan coba lihat replaynya. Nanti tadi gue juga udah minta maaf sama Oscar, nanti kita akan coba diskusi. Gitu kan enak gitu kan. Lebih setara tim. Iya kan, lebih enak gitu. Tapi enggak, Lando lebih memilih menantang gitu kan, kayak lah itu kan gue balapan, masa gue gak boleh begitu? Anjing ya balik lagi guys, PR tuh penting banget. Gimana? Walaupun dalam hati mungkin kayak gitu, tapi harusnya lu keluarinnya
nggak boleh gitu karena Iya. kalau kita bebas ya, kita warga biasa gitu. Dia ini public figure nih. Gitu kan. Oh itu Norris lega sih kayaknya. Kalau Piastri kan menggebu-gebu ya masih ya karena ditahan ya beda ya. Tapi karena dia ngejokes di cooldown room dikacangin lagi sama Max yang bilang, gue mau puncturein ban lu nuh. Dia macam Max anjing. Awkward banget sumpah awkward banget Cok. Si Max kemarin ya ada gitu ya. Enggak sampai ada meme-nya sepanjang podium noleh pun dia nggak sudi aja gini. Padahal mereka itu berteman loh guys. Russell nggak sih? Russell terus. Jadi Verstappen ke Russell ulang ngadepnya. Jadi jarang-jarang. Bayangin. Orang yang temen deketnya aja udah nggak mau nontonin Lando Cok. Apalagi orang-orang yang nggak kenal sama Lando. Itu kalau Max teman baiknya Lando loh. Patokannya kalau apa Max yang udah bersuara sampai gitu berarti bener nyebelin guys. Max aja saya bagian sama Russell loh guys. Padahal ada yang bilang orang paling nyebelin di F1 kan Russell. Siapa yang bilang ya? Max ya orang kan. Anjir yang tukang itu tukang ngadu-ngadu. Tampol makan Keselak aja. Makan mulu Cok. Biji. Belum makan. Oh. Udah ngunyah mulu deh guys. Ya itu guys ya. Jadi coba tulis di kolom komentar ya, yang fansnya Lando terutama. Kita harus tanya Fado sih ini kayaknya. Oke. Oh itu bias itu McLaren ya guys ya. Kita nggak usah bahas terlalu panjang dan kita sekarang bahas Ferrari aja lah ya. Karena yang lain, ntar sebelum ada Ferrari, karena Ferrari menurut gue ini terakhir. Ntar ada yang lain gue inget dulu. Sainz. Baru mau ngomong Carlos. Ya kan? Sainz itu survive itu gila ya. Kualifikasi start dari paling belakang, pakai ban medium 50 lap. 50 lap ya? 50 ya? Iya. 50. Wow. GG. Berarti yang belakang itu literally ketahan guys ya. Sama kayak halnya Verstappen waktu nahan Lando ketika Russell bisa kabur tuh. Nah itu. Yes. Jadi yang belakang tuh tahan banget sehingga Carlos Sainz yang harusnya emang pelan tapi jadi nggak pelan karena yang belakang makin ketahan banget gitu. Jadi itu yang membuat kenapa kok bisa work strateginya Carlos Sainz. Ingat ini nggak bisa dilakukan di semua sirkuit teman-teman ya. Cuma di sirkuit-sirkuit tertentu. Ya, salah satunya Singapura. Yeah. Ya. Oke. Nggak ada lagi. Gua rasa kalau misalnya overtake. Kalau Lando kan bilang overtake-nya gimana lagi gitu. Gak bisa clean nih karena emang lap 1. Ya kalau kita mau bilang overtake kemarin ada Bearman. Ada Kimi nyalip Leclerc juga. Oke gitu kan. Lagi. Jadi sama Alonso juga kontak. Ya, jadi ya paling Ferrari lah. Kimi tapi oke ya. Kemarin Kimi oke ya. Kimi kan biasanya turun tuh. Kimi kan turun tuh biasanya tuh. Suka. Tapi kemarin berarti kita bisa simpulkan kemarin Mercedes bagus gitu ya. Mercedes bagus. Karena Kimi pun kemarin perform ya teman-teman ya, hitungannya ya. Maksudnya untuk rookie performa segitu sih bagus banget. Bagus banget. Nyalip Leclerc loh. Iya. Emang walaupun ada anjing ya tapi nyalip ya. Tapi bagus, masalahnya bagus yang guys, kita nggak bisa protes. Iya, nggak bisa protes gitu ya, emang bagus gitu ya. Walaupun masih salib tuh tersayat gue, gitu. Lewis paling sih yang track limit ya itu doang paling. Nah track limit makanya kita mau bahas, gue mau bahas nih terakhir supaya nggak terlalu lama. Udah setengah jam ternyata tadi gue bilang setengah jam ternyata lebih ya. Karena nggak bisa ya, setengah jam. 2 menit. Iya, 2 menit. Gak bisa. Ini gue yakin dari 50 menit ya disini nih. Nggak. Ini lama-lama dipotong-potong gini coy. Ferrari ya terakhir guys ya. Ini kemarin panas banget. Alonso terutama ya. I cannot fucking believe it. Ulang dulu cok. Diulang dulu tuh Alonso lucu banget tadi. Logatnya Alonso kan lucu banget tuh. Spanyol kan. I cannot fucking believe it. Gitu. Kalau MotoGP udah bahasanya udah puta madre. Basta, bye. Anjir. Jadi udah lucu banget guys. Endingnya pamos. Iya kan. Soalnya gue tuh baru tahu kalau MotoGP tuh ternyata di cooldown roomnya ngomongnya bahasa Spanyol semua coba ternyata. Emang itu kan orang Spanyol semua sama Itali. Jadi Ramos ya, F1 tuh mantap guys, mendunia ya, ngomongnya bahasa Inggris gitu kan. Iya. Ya global. Bagus. Ya itu, I cannot fucking believe it orang Spanyol itu.
I cannot fucking believe it. Iya. This is unbelievable. Yesterday with the red flag, now you drive with no brakes. Alonso Panji. Iya, cerita mulu Alonso di akhir. Jadi menurut kalian gimana Hamilton kemarin menyetir dengan tidak ada rem sama sekali? Yes. Untungnya cuma sisa 1 lap ya. Iya. Untung ya. Itu tulus itu gimana sih itu? Di luar nalar. Dipotong-potong cornernya. Iya, itu detik tulus. Udah bodo amat lah. Literally motong banget tuh. Ya pokoknya yang bisa dipotong sama dia dah. Nah, gue pikir apa track limit apa sih, lihat replaynya. Oh anjing. Semua dipotong aja gitu kemarin sama Luis. Iya itu. Wah tuh. Gila. Gak baca tuh. Untung masih baik loh si FIA-nya cuma ngasih 5 detik loh. Iya. Itu motor segitu banyaknya di F1 game aja 10 detik per corner, Cok. Iya anjir udah. Itu tuh kayak kemarin di F1 game Lewis kayaknya 25 atau 30 deh anjir. Lebih lah. Berapa corner dipotong 50 detik kali anjir. Iya. Enggak sengadak gimana itu anjir. Remnya kan mulai meninggal 2-3 lap terakhir tuh. Iya. Itu kan mulai pelan terus di switch sama Charles terus kayak lap time-nya semakin ampas. Iya. So, motong terus. Kita cuma bisa ngelihat di mana di live timing biji emang tuh broadcast director. Iya, sayang banget aja. Gak masuk akal, Cok. Orang udah finish jauh loh, Russell, Max, Norris udah finish tuh. Ya bawa disorot gitu loh, Luisnya gitu kan keren. Orang lagi dikejar Alonso itu kan story yang keren untuk didokumentasiin gitu loh. Masa kita lihat tuh dari rekaman onboard di internet anjing, nggak masuk akal. Lucunya tuh ya, aku kemarin sempat lihat meme, kita tuh lebih sering lihat pacarnya Carlos daripada Carlosnya sendiri tau kemarin. Iya anjir. Anjing. Benar. Yang disorotnya itu. Cewek-cewek McLaren nih. Terus itu suruhannya Stefano Domenicali bro, kan dia bilang anak muda sekarang nggak ngurus balapan, dia ngurus yang pokoknya enak ditonton balapannya bro. Di mana? Stefano bro, Stefano into Gen Z bro, gila. Gila emang aja, gak peduli di cut track bersejarah ya. Iya parah, itu statement parah. Ferrari lah ya basically kemarin itu ya tiba-tiba gue ya kalau kemarin nggak ada kejadian mungkin Kimi kesalip ya harusnya pasti kesalip ya bisa kesalip lah karena kemarin kan pace-nya Lewis di Bansoft terakhir tuh bagus banget guys. Yes, bagus banget jadi F1 ya jadi ya harusnya bakal Kimi harusnya udah kesalip lah jadi nggak tahu ya memang lagi harinya Mercedes aja kayaknya kemarin ya. Bahkan pas mau disalip aja ada voodoo-nya Cok ke Lewis dar meledak Cok. Remnya bisa begitu loh, aneh banget cuma. Udah kayak diguna-guna Cok, sumpah. Keren banget. Jadi salut ya buat Mercedes sekali lagi, bagus banget. Dan gua rasa Ferrari ya being Ferrari aja. Kemarin pit stopnya juga Leclerc 3 detik setengah kalau nggak salah pit stopnya. Iya. Kesangkut dikit juga. Nothing. Gue mau protes satu nih, gue inget nih. Akhirnya. Sedikit ngomel karena ini udah mumpung kita bahas Ferrari guys ya. Tadi kan McLaren udah ya. Kemarin itu kan Verstappen tuh kan pit stop nih. Kan dia kan Bansoff, gue inget banget dia pit stop di lap 20 nih dia masuk, dia keluar di depan Alonso. Bagus tuh. Terus di depannya Verstappen ke Lewis itu 8 detik, gue inget betul. Bagus gitu perhitungan pit stop window-nya gitu loh. Keluar dari pit masih di depan Alonso gak kena traffic. Leclerc masuk. Di belakangnya Alonso anjing. Goblok kata gue. Oke, sekali Leclerc masuk aman gitu di belakangnya Alonso ya udahlah kalkulasi miss. Gitu ya. Karena kan pit stopnya nyangkut kan. Pit stopnya nyangkut. Oke lah, miss kalkulasi ya. Lewis masuk. Di belakang Alonso kan goblok gitu kata gue. Jadi ya itulah perbedaan engineer yang niat sama engineer diambil dari pinggir jalan guys ya. Gak niat gitu Cok. Orang random gitu. Kita kurang orang buat jadi engineer, kamu aja mau gak? Mau gak? Kayak gitu tuh soalnya tuh. Apa itu? Boleh. Kayak gak ngitung gitu loh.
Verstappen bagus di depan, nggak ada traffic, 8 detik, gapnya ke Lewis enak clean air gitu. Lewis di belakangnya Alonso, goblok banget. Boy, kalau ngambil orang dari pinggir pun, boy sama satu gitu. Kalau semua ngambil gimana sih? Terus dari pinggir inget gak? Gimana tuh? Pas terakhir Lewis rem lagi blong nih, nggak ada rem nih. Final lap, Alonso 50 second, corner kedua, Alonso 40 second, diam bacot, orang lagi nyetir anjing. Lewisnya kan gak bilang, leave me to it gitu. Orang bro itu lu nyetir 300 km per jam hampir, gak ada remnya. Lu panik-panikin gitu. Alonso 40 second behind, Alonso 30 second behind, babi kata gue cok. Sumpah gue dari Lewis gue turun gue pukul si Adamis ya anjing. Bisa diem gak lu anjing? Ini gue lagi kontrol mobil nih anjing. Diam cok. Aduh Adam, Mas Adam. Sumpah parah banget cok, sumpah. Gak tahu kapan momen gitu loh kayak. Ya kan ini Lewis lagi panik ya. Lagi gak ada remnya gitu ya, kata gue. Ya lu boleh. Maksudnya gue paham maksud dia baik. Maksudnya mungkin si Adaminya juga gak mau Lewis kesalip gitu kan. Bener. Cuma dengan lu kayak gitu jadinya bikin orang panik gitu loh. Iya anjir. Anjir. Jadi kayak gue ngerti kenapa ada tuh gimana ya? Selalu anjir ngomong di tikungan aja, jangan ngomong di tikungan ya, ngomong di tikungan. Orang tua dulu ya. Orang tua tuh susah dibilangin. Orang tua tuh susah dibilangin. Bener kan? Iya juga, iya lagi. Oh gitu Rek. Gitu ya Rek. Gitu ya Rek. Kenapa di kerjaan ada apa Rek? Pusing. Orang iya sih tua sih, cuman aduh. Gitu. Itu notes gua kemarin guys ya dari Ferrari ya. Namanya juga TVC. Gua punya notesnya buat Ferrari guys ya. Karena yang masalahnya gua gak punya. Masalahnya yang lain perfect Dims. Jadi kayak gue gak bisa ngasih notes gitu loh. Kayak gue ngelihat Verstappen pit stopnya bagus, kayak Norris pit stopnya bagus, walaupun Piastrinya emang kesangkut ya. Maksudnya yang normal gitu loh, yang normal Russell pit stopnya bagus gitu. Jadi Verstappen tuh inget gak? Verstappen waktu Russell ngepit, kan Verstappen kan ngepit duluan of course karena kan dia lap bansoff kan. Bansoff ngepit duluan. Terus beberapa lap kemudian Russell ngepit. 3 detik anjing gapnya dari 9 detik. Gila. Nggak undercut 6 detik bro. Abis itu kan ngejar tuh. Sayangnya Verstappen abis itu mistakes. Lock up kan. Verstappen ada lock up sekali. Nah. Jadi maksudnya ini kita lagi bahas strategi ya. Strateginya bagus banget gitu loh Red Bull. Dihitung gitu kan, bener gitu. Gak ambil seorang sembarangan di jalan. Bro mau jadi engineer gua enggak gitu. Aduh parah sih. Ya kemarin yang bikin gua gak jadi nge-note mereka tuh gara-gara karena gua expect gak tinggi kali ya. Padahal tuh ada nanya ke gua kayak, Dim Ferrari nanti lu expect berapa? Podium kah? Enggak kok, paling 678. Bener anjing 67. Bener 67. Omongan doa anjir. Kayak nilai siapa? Nilai rapotnya siapa ya? Rapotnya itu enggak. Anyway. Next. Kita 38 begadang ya guys ya. Full begadang guys. Yes. Ini kita udah masuk ke seri Amerika guys ya. Amerika, Cota, and then Meksiko, and then Brazil. Brazil tuh subuh juga ya? Brazil 12 malam. USA dulu ini. Ya. Brazil normal. Austin sama Meksiko yang gak waras. Meksiko jam 3 subuh, Cok. Nopal enak sih, Nopal udah pagi sih. Nopal enak. Saya hari Senin kerja, nggak bisa nonton. Ya kan nonton sambil kerja sambil dengerin AirPods kan ada komentator Crofty-nya. Oh lu sambil nonton YouTube gua sih, Pal. Kan nanti gua komen. sama itu sekalian sama membership yang cari viewer. Oke guys, kita akan prediksi terakhir ya sebelum kita tutup. Mumpung belum 1 jam nih, udah 43 menit dari rekaman. Supaya gak terlalu lama. Dan silakan Regi Arsanda kita langsung aja. Austin. Cota. Gua padahal prediksi kemarin di McLaren ya, di Singapura ternyata tidak. Oke. Kertas Piastri akan balas dendam. Iya, menarik nih. Apakah akan ada crash? Ada ini kurang satu nih kayaknya nih. Ada ambisi manuver kayak Norris sih. Gue prediksinya kayak prediksi mah gak apa-apa dong ya. 3-nya gue berarti bisa jadi. Gue 3-nya gue dukung ini deh. Gue dukung Russell.
2-nya Piastri. Enggak deh. 2-nya Verstappen deh, gak apa-apa. 1-nya Piastri, kan balas dendam. Alonso top 10 lagi lah. Harus top 10. Make sense. Aston Martin perlahan-lahan bagus loh. Iya, Stroll-nya enggak sih. By the way, Leclerc 2027 ya katanya mau pindah Aston, McLaren atau Aston, McLaren, Mercedes ya, 3 itu ya. Iya. Mercy. Oke, lanjut. Berarti Regi berarti tadi siapa? Russell. 3-nya Russell, 2-nya Verstappen, 1 Piastri. Norris crash karena ambisi manuver. Prediksi gimana gua dong ya? Iya, boleh. Ambisi manuver ke Piastri, kalau crash Piastri ikut crash dong, enggak kah? Oh enggak, itu kebetulan bisa ngehindar. Ceritanya kayak gitu, prediksi gue. Oh gitu. Oh, baik. Seru ya, saking perebutan jurdul. Prediksi sekaligus ngehit guys sih kalau lagi ya. Iya. Oh, personal sih dia kayaknya gitu. Personal banget ya. Enggak. Oke, Dives. Enggak ya. Satunya, wow, I saw fire di Piastri, tapi kayaknya Verstappen kayak do something more di Amerika sih. Verstappen 1, 2 Piastri, 3 Leclerc. Make sense. Tahun lalu kita menang, guys. Tahun lalu kita menang. Oi. 1-2 ya? 1-2 ya? 1-2, iyalah. Gara-gara apa? Gara-gara Verstappen gila. Sama Norris duel. Tahun ini Norris duel sama Piastri ngenain Verstappen, Ferrari lolos. Kita berdua dapat giveaway. Giveaway lagi 1-2. Terus rasanya kalau gitu, Pak. Prediksi mereka lebih brutal guys. Itu nggak brutal, Rek. Itu make sense. Tahun lalu terjadi soalnya, Rek. Berarti apakah Hamilton akhirnya akan podium guys di Cota? Atau mungkin menang? Oke. Ulang lagi. P3 siapa tadi versi Dims? Leclerc 2 Piastri 1 Verstappen. Hamilton 4. Oke, Ferrari 1-2 di Cota, kita semua akan topless guys ya untuk ngajak tapi boleh. Tapi boleh lah. Loh, boleh. Kan itu udah sangat mustahil. Masa enggak berani? Iya, katanya enggak mungkin. Enggak mungkin. Siapa tahu berhasil. Ngomong gua lagi sering padel, badan lagi bagus nih. Kan lu Nopal juga nge-gym kan? Bagus kan badan. Iya. Aman aja, masa malu lu. Ntar pakai masuk angin, ntar pentil ya. di lakban aja biar enggak. Lakban aja. Lakban X. Aman. Gue mau pakai elektroda rumah sakit. Anjir, ini menarik sih. Gue lebih nunggu Regi topless ya anjing. Jadi doakan Ferrari 1-2, kita semua akan kok podcast gay ini ya. Orang kan nungguin orang buka baju gimana sih? Astagfirullah. Loh, tapi orang-orang nungguin, Dims. kita bakal nunggu buka baju, kita nunggu Ferrari menang, guys. Ingat. Ferrari harus 1-2 ya. Kalau misalnya 1 doang atau 2 doang ya enggak bisa. 1-2. Enggak bisa. Bebas mau Lewis 1, Leclerc 1, pokoknya 1-2 bebas ya. Tidak segampang itu bikin kita topless. Emang itu cowok apaan? Tahu-tahu skenario yang tadi gue bikin bener aja. Bajingan emang ini. Asalnya bisa terjadi masalahnya. Aslinya tuh kan gede banget ya. Soalnya kan mereka bertiga nih yang lagi battle championship nih masalahnya nih. Iya kan. Jadi bisa aja agresif-agresifan ya kan. Oke, Nopal Herman. Apa? Menang itu kayaknya recency bias. George Russell 1, 2 Lewis Hamilton. 2 Lewis ya. Oke. Aku kayaknya mau wild card aja sih ya. Anjing wild card. Lance Stroll kalau wild card. Oliver Bergman P3. Anjing. Emang khas itu tuan rumah, Pak. Oli kemarin P berapa ya finishnya ya di Singapura? 9. 9. 9. Oli cuma startnya kemarin ngelawak. Kena lompat pisak aja kemarin. Berman siapa tadi? Berman. Dua-duanya siapa? Kita tuh nggak pernah ngebahas ini ya, driver Red Bull satu lagi ya. Iya. Ya Sunoda. Kasihan. Gak usah ya. Gak usah. Aduh, gue sampai lupa ada Yuki anjing, padahal sayang banget kalau sampai Yuki. Soalnya rumornya mau diganti sama si Lindblad ya. Iya. Limbat. Limbat diem. Iya. Limbat. Di radio. Limbat beda lagi.
Oke. Atau nggak yang bersin pas haji. Wah. Ada suaranya ya akhirnya. Diajak ngobrol akhirnya ada suaranya. Dah. Udah. Lanjut. Berarti tiga Berman, 2 siapa Pal? 3 Berman, 2 1 Russell. Waduh, hancur 2 Lewis gitu. Russell karena Nopal habis momentum. Make sense ya. Gua 1 Leclerc 2 Hamilton, bugil kita. Fuck you. Oh iya maksud gua toples. Ya ini kalau gua gak pakai celana juga lu gak tahu. Orang kelihatan gini doang. Iya, nggak mungkin kan lu nyuruh kita nyalain 2 kamera kan? Iya, kan? Nggak ada. Dia berdiri kan ya lucu kayak gini. Ya kan dari tadi kan gak berdiri, aman aja. Oke, jadi gua 1 Max sih kayaknya. Max sih. Yep. Gak tau kenapa Max sih. Tapi jujur gue pengen Piastri ya, biar ayo dong udah gitu lo gapnya jauhin lagi gitu loh. Tapi kalau mau seru Max ya, jadi makanya gue Max biar Maxnya yang semakin dekat gitu guys. Max P2-nya Lando lagi, P3 Piastri biar seru guys ya. Jadi biar poinnya biar poinnya tuh semakin ketat gitu. Jadi gue kepinginnya pokoknya championnya harus di Abu Dhabi penentuannya dah gitu maksud gue. Kalau kayak gitu itu malah Verstappen tambah beban gitu loh. Rondenya semakin sedikit, motongnya kan cuma 8 tuh. Motong ke Laka sedikit. Motong ke Piastri cuma 10. Itu lebih berat. 7. Jadi malah 1 ke 2 itu 7 poin selisihnya. Oh iya 7 poin. Ya, makanya Lando gue taruh yang P2 karena kan Lando sekarang ada di nomor 2 kan. Piastri yang sekarang mimpin gue taruh di nomor 3. Jadi Verstappen ke Piastrinya lumayan jauh. Coba kemarin di Singapura Verstappen yang P1 sih GG sih poinnya sih. Iya mulai deketin lagi tuh. Ya sih. Tapi itu harapan gue teman-teman, bukan prediksi tapi lebih ke harapan. Tapi kalau prediksi ya itu tadi tetap sama Max. Tapi P2-nya mungkin Leclerc ya. P3-nya Hamilton guys. Ya kan? Iya. Jadi Max, Leclerc, Hamilton. McLaren crash berdua. Karena setelah Piastrinya yang bikin move danger nabrak Norris. Bukan Norris. Kalau yang ini Piastri. Iya. Kalau gue Norris, kalau karena kan Piastri. Dia kayak villain, Piastrinya kan villain era ceritanya. Terus kayak dah. Negara Singapura. Corner gue anjing. Amerika gitu. Terus di belakang, I cannot fucking believe it. Lu ngomong mulu, radio gue copot nih. Piastri copot radio. Iya, Piastri copot aja. Goblok anjing. Oke, so itu guys. Anjir kita prediksi doang udah 50 menit ya. Ternyata ujung-ujungnya hampir sejam juga guys ini podcast ya. Gak bisa, susah banget ya. Oke, terima kasih banyak. Ini kita jam 12 malam nih baru kelar. Nopal berarti jam berapa? Jam 4 loh di Australia. Jam 4 jadi gue di Bekasi jam 3. Ya sama gue pukul nih. Jadi kita tepuk tangan dulu apresiasinya untuk Nopal Herma ya. Karena dia juga effort ya. Ini di OG ya. Yes, karena dia juga lagi jomblo guys. Jadi kalau mungkin udah ada pacar mungkin agak beda ya. Jadi kita tungguin aja. Rap. What is this? Ya kan kalau lu ada pacar kan mungkin lu lagi teleponan kan kita nggak tahu juga. Nggak bisa gue lagi sleep call gitu kan. Kalau sleep call lebih ini. Nggak tahu. Apalagi kan pacarnya bule gitu. So ya, itu aja guys. Thank you so much yang udah menonton. Semoga menghibur, semoga bisa menemani makan siang malam kalian. Pagi siang malam sarapan boleh supaya kalian sama tahu kalian yang lihat Dims ngunyah mulu tuh sama ayam masih banyak anjir beres kayak cewek lu makan lama banget. So ya kita tungguin aja hasilnya karena kita akan break dulu ya 1 minggu ya, kita break 1 minggu doang kok. Habis itu langsung triple header ya, triple apa double langsung baru triple. Habis double triple deh kayaknya. Triple and then istirahat and then triple. Soalnya sisa 6 kan.
triple, and then istirahat, and then triple, bener gak? Coba. Triple header. Apa 5 ya? F1 berapa lagi ya? 1, 2, enggak. Double, Pak. 3, 4, 5. Double, istirahat, 1, istirahat, and then triple. Last triple. Triple ya. Wah, triple goblok dari Amerika ke Qatar aja. Anjir. Triple headernya sih GG banget ya, triple headernya ya. Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Wah, aneh banget sih anjing. Makan tuh net zero tuh. Jet lag tuh anjing. Las Vegas Qatar sih. Kitanya juga jet lag, Cok. Las Vegas pagi sih. Las Vegas jam 9 ya. Las Vegas sehat kita. Qatar jam 8. Qatar 8 ya? Qatar 12 biasanya. 12 malam. 12. Abu Dhabinya yang jam 8. Abu Dhabi normal. Abu Dhabi biasa normal. Jadi kita akan memasuki, berarti berapa race? Berarti kita akan memasuki 5 race yang akan begadang, teman-teman. Sorry. 4 dong. 4. Satunya Las Vegas tuh siang di kita. Dan Abu Dhabi normal jam 8 malam. Jadi akan ada 4 race di Amerika, benua Amerika ya maksudnya ya, yang akan subuh ya. Jadi sisa 6 race, 4 diantaranya subuh. And then Las Vegas untungnya walaupun di Amerika untungnya siang karena race-nya malam. Terus and then terakhir Abu Dhabi jam 8 malam ya. So itu aja infonya. Thank you so much sekali lagi. Kami pamit, jangan lupa like, comment, subscribe, bantu F1 Speed ke 200.000 subscriber. Jangan lupa follow sosial media kami juga ada di deskripsi semuanya. Dan bisa follow Instagramnya F1 Speed juga kalau kalian mau update berita tentang F1, lengkap banget di situ. Di follow. Yes, di follow guys ya. Dan ya follow. Itu aja. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye bye.